Gue pikir selama PSBB gue nggak akan belanja buku. Ternyata gue salah. Halo, gue Haris, balik lagi di channel Kanvas Kata. Jadi, di video kali ini, gue mengumpulkan semua buku-buku yang gue beli selama masa PSBB atau selama masa karantina mandiri. Jadi, terhitung dari mulai 15 Maret sampai ke hari ini, yang mana masih terhitung PSBB transisi di Jakarta, gue masukin ke dalam kriteria ini. Jadi total ada 10 buku yang gue dapatkan di masa-masa selama 4 bulan ini. Cukup banyak untuk hitungan orang yang harusnya nggak kemana-mana aja. Jadi buku-buku apa aja yang gue dapatkan? Langsung aja kita masuk ke videonya. Nah, pertama, periode gue mendapatkan buku yang cukup banyak adalah ketika pertengahan Maret gue ikut acara Bincang Buku. Itu acara yang diadain di Gramedia Matraman dan kerjasama dengan penerbit Gramedia. Jadi acara itu kayak acara terakhir tentang perbukuan yang gue hadirin dan kayaknya juga yang diadakan di Jakarta, karena setelah itu bener-bener nggak ada atau nggak boleh mengadakan acara apapun lagi. Di acara itu setiap orang yang datang mendapatkan bingkisan yang isinya satu buku dan juga beberapa hal lainnya. Nah, di acara itu juga ada kuis yang ternyata gue bisa menjawab, akhirnya dapat satu buku lagi. Terus kemudian ada acara review singkat yang ternyata gue juga mendapatkan bingkisan dari sana. Jadi ini adalah buku-buku dari acara Bincang Buku. Yang pertama adalah Kitab Bahasa Tubuh. Memahami orang lain melalui bahasa tubuhnya. Alan dan Barbara Pease. Penulis yang menulis Why Men Want Sex and Why Women and bla bla bla. Pokoknya yang itulah. Ini gue taruh sampulnya di sini. Dan ini adalah series atau ya kira-kira bahasan lanjutan dari buku-buku tersebut. Buku yang kedua dari acara Bincang Buku adalah Trik-trik Public Speaking untuk memenangkan hati audiens, menguasai panggung, dan menyampaikan pesan secara memikat. Kenapa panjang sekali judulnya? Penulisnya adalah Dale Carnegie. Carnegie? Ya gitu. Buku ini pastinya tentang trik public speaking dan berbicara di depan banyak orang atau berbicara di panggung. Gue belum baca sama sekali sih bukunya, tapi kayaknya menarik. Buku yang ketiga dari acara Bincang Buku adalah Target Terakhir, karya Lexi Su. Omen buku ketujuh. Jadi kayaknya ini series, ini buku yang ketujuh. Teen Lit. Ini belum gue buka segelnya karena rencananya mungkin akan gue unhaul, tapi masih gue pikir-pikir. Nah, dari acara itu, gue juga kemudian membeli satu buku yang rencananya mau gue kadoin buat temen yang anaknya baru lahiran. Tapi karena tidak bisa ke rumahnya, tentu aja karena corona, kita sama-sama hati-hati aja gitu kan waktu itu. Jadi bukunya masih sama gue, karena juga kalau dikirimin kayaknya nggak asik atau esensi memberi kadonya jadi kurang asik gitu. Enaknya sekalian datang berkunjung, lihat bayinya, terus ngasih kado. Ini dia bukunya, 27 Kesalahan Mendidik Anak Yang Tidak Disadari. Jadi ini kayak buku parenting untuk teman gue yang menjadi orang tua baru tersebut. Itu buku dari bulan Maret. Nah, bulan April gue membeli 3 buku. Yang pertama adalah The Heroine's Journey, karya Maureen Murdock. Ini sebenarnya nggak gue beli April sih, gue belinya akhir bulan Februari, tanggal 27 Februari kalau nggak salah. Tapi buku ini nyampenya kalau nggak salah di awal-awal bulan April gitu, masih tanggal-tanggal 10-an April. Jadinya berapa tuh? April. Ya 2 bulan. 2 bulan untuk menunggu buku ini. Kalau yang gue nonton dari video Kak Aya sebelumnya, kalau beli di Better World Books palingan nyampenya cuma sebulan. Tapi pasti karena ada corona dan di beberapa negara melakukan self-lockdown, kayaknya gara-gara itu pengiriman jadi lama. Ya, jadilah buku ini masuk ke dalam kategori pandemi book haul. Buku yang berikutnya gue beli di bulan April adalah Misteri Soliter, karya Justin Gardner. Ini sampul yang lama. Buku ini gue beli secara online juga dari akun Instagram @kumajas.id. Akun itu menjual buku-buku second, jadi ada yang buku lama, kayaknya banyakan buku lama. Tapi ada juga beberapa buku yang nggak terlalu lama juga. Ini buku terbitan tahun 2002, dan kalian bisa lihat sendiri, kertas yang dipakai masih kertas berwarna putih. Penerbitan zaman dulu, tahun 2000-an awal itu memang penggunaan kertasnya antara dua. Kertas putih atau kertas yang agak buram. Nah, buku ketiga yang gue beli bulan April itu juga online, yaitu Agama Adalah Cinta, Cinta Adalah Agama. Ini gue beli melalui PO di penerbit Diva Press. Tahu nggak harga PO-nya berapa? 17.000. Untuk buku setebal 200 halaman, PO-nya 17.000, ya ditambah ongkir, itu murah banget gitu. Dan bahasannya kayaknya menarik, makanya ketika melihat posternya, gue langsung chat adminnya melalui WA, dan gue bilang gue mau pre-order.
Buku berikutnya adalah buku yang gue beli di bulan Juli ini. Jadi di bulan Juli ini ketika PSBB transisi sudah mulai diberlakukan, artinya ada banyak usaha yang mulai buka kembali. Salah satunya adalah toko buku. Jadi gue coba jalan-jalan ke Gramedia Matraman, di mana terakhir kali gue ke Gramedia juga di Gramedia Matraman itu di pertengahan Maret. Kalian bisa tonton video gue jalan-jalan saat di masa PSBB transisi di video ini. Tapi nanti habis video ini selesai. Di sana gue membeli Your Name karya Shinkai Makoto. Ini buku yang udah pengen gue beli cukup lama karena gue penasaran sama ceritanya. Karena kata review beberapa orang atau banyak orang, buku ini bagus banget. Ini gue beli dengan menggunakan voucher yang gue dapatkan dari acara bincang buku yang tadi gue bahas di depan. Jadi dari acara bincang buku itu, gue dapat voucher sebanyak 200.000. Untuk membeli buku ini, gue menggunakan 2 buah voucher, kembalian 1.000 tapi nggak bisa diambil karena tidak bisa diduitkan. Jadi gue sama sekali tidak mengeluarkan duit untuk buku ini. Buku berikutnya adalah I Want to Die But I Want to Eat Tteokbokki. Ini buku yang gue beli bersamaan dengan buku yang satu lagi terakhir nanti untuk video Shopee Book Haul yang kalian bisa tonton di sini, tapi nanti setelah video ini selesai. Jadi gue menantang diri sendiri, gue pengen belanja di Shopee, tapi hanya membeli barang-barang terkait dengan dunia perbukuan. Dan gue batasin 200.000. Akhirnya gue dapat apa aja, kalian tonton sendiri di video tersebut. Ini adalah salah satunya. Nah, buku kedua dari Shopee Book Haul, yang juga merupakan buku terakhir untuk video ini, adalah Penance karya Minato Kanae. Ini buku yang sedang gue baca dan udah ke bab terakhir, jadi udah 10 halaman terakhir. Nah, buku ini gue beli dalam rangka mengikuti baca barengan yang diadain oleh Kak Aya untuk bulan Juli ini. Jadi nanti setelah baca ini, gue akan bikin reviewnya di sini. Dan nanti kalau kamu juga baca buku ini, kita bisa ikut diskusi barengannya di akun Kak Aya Sofia. Di sana Kak Aya nanti akan bikin live di YouTube. Kita bisa nonton diskusinya, terus kita bisa ikutan diskusi melalui kolom komentar. Jadi ini dia 10 buku yang gue beli di masa PSBB atau ketika pandemi corona menyerang Indonesia. Harusnya sih gue nggak beli buku karena kan di rumah aja, tapi ternyata nggak bisa menahan godaan itu. Tapi ya udah, gue seneng mendapatkan 10 buku ini yang menurut gue bagus-bagus, meskipun ada satu yang mungkin akan gue unhaul nantinya. Gue taruh dulu bukunya, baru kita closing. Ya, itu aja untuk video kali ini. Makasih udah ngikutin video ini. Dan menurut kalian, setelah gue selesai baca buku Penance, buku apa yang harus gue baca lagi dari 9 buku lainnya tersebut? Tulis di kolom komentar di bawah dong, saranin. Dan sampai jumpa di video yang gue bilang tadi. Di atas ini di tombol i. Klik di sana ya. Dadah! Dukung channel ini dengan menekan tombol subscribe atau berlangganan. Aktifkan juga notifikasi agar kamu dapat info setiap gue upload video.